Oke, pertemuan kali ini kita bahas tentang greedy teknik ya. Jadi, salah satu strategi di desain analisis algoritma yang banyak digunakan juga ya untuk menyelesaikan masalah ya. Greedy ini kalau kita terjemahkan artinya tuh rakus ya atau tamak ya. Jadi kita lihat sebenarnya teknik rakus atau tamak ini seperti apa gitu ya di greedy teknik ini. Jadi konsep yang diberikan oleh Anani Levitin ini adalah greedy tekniknya adalah membentuk construct solution ya. Jadi kita membentuk solution dengan potongan atau beberapa bagian dari optimasi masalah ya, di mana setiap potongan atau setiap piece-nya itu terdapat pilihan ya, pilihan yang bisa kita gunakan sebagai solusi. Ya, untuk greedy teknik ini ada 3 konsep ya, harus visible, artinya harus sesuai dengan constraint, ya, kemudian locally optimal, ini tergantung dengan definisi dari neighborhood-nya ya, jadi ada lokal optimal ya. Dan yang terakhir ini yang paling utama yaitu greedy, in term of some measure are revocable ya. Nah, ini algoritma dari greedy ini banyak dipakai dan dikatakan bisa juga pendekatannya cepat ya. Jadi foremost does not but can useful for fast approximation. Artinya bisa dipakai ya. Nah, ini beberapa contoh aplikasi atau penerapan dari greedy strategi ya. Untuk solusi optimal, misalnya kita membuat di change making for normal coin denomination atau untuk tukar-menukar uang koin ya. Kemudian minimum spanning tree atau pohon perentang minimum. Kemudian single source sorted path ya. Kemudian simple scheduling problem, penjadwalan sederhana. Kemudian Huffman code. Kemudian kalau yang pendekatannya heuristik atau aproksimasi itu traveling salesman problem, kemudian knapsack, other combinatorial optimization problem. Nah, untuk di strategi greedy kita ini, kita nanti akan belajar tentang koin chain ya, jadi koin tukar-menukar koin ya, atau chain making koin ya. Kemudian nanti minimum spanning tree, nanti kita belajar beberapa algoritma. Ya, kalau ada waktu bisa sampai 3 algoritma ya. Jadi yang wajib tuh prim dan Kruskal, kalau Boruska itu bisa kita tambahkan. Kemudian tentang single source shortest path, ini nanti pakai algoritma Dijkstra ya. Kemudian simple scheduling problem ya, nanti kita solving juga yang Huffman code ya. Jadi Huffman code itu nanti kita belajar sedikit tentang kompresi. Kemudian yang heuristik saya nanti lebih fokus di knapsack ya. Jadi knapsack. Jadi nanti tujuannya biar kita bisa bedakan antara penyelesaian knapsack problem itu untuk yang brute force gimana, kemudian yang dynamic programming kayak gimana. Nah, yang knapsack problem untuk yang greedy itu seperti apa? Ya, kalau di greedy strategi untuk knapsack-nya itu nanti kita pakai fractional knapsack problem ya. Nah, ini berkaitan dengan change making problem ya. Jadi untuk menukar uang koin ya. Saya lebih nanti pakai slide ini ya. Nah, ini. Jadi saya gunakan slide ini. Jadi tentang tukar koin, change making problem. Nah, ini definisinya ya. Karena greedy itu dari bahasa Inggris yang berarti tamak atau rakus ya. Nah, ini pendekatannya dengan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai optimum ya. Nah, kita lihat dengan yang change making ya. Nah, ini kalau untuk masalah penukaran uang ya, misalnya kita punya uang nilainya A ya. A ini dengan koin-koin uang yang ada, berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut. Nah, ini berarti kita minimasi ya.
Jadi misalnya kita terdapat koin ya 1, 5, 10, 25 ya. Kemudian ada uang A itu 32 nilainya. Nah, dapat ditukar dengan berapa banyak koinnya ya. Jadi kalau misalnya kita pakai koin 1 ya atau mungkin $1 gitu ya atau 1 sen gitu ya. Nah, itu kita perlu 32 koin ya. Kalau saya pakai koin yang 5 itu ada 4, kemudian koin 10 1, koin satunya ada 2 gitu ya. Jadi kita butuh 7 koin. Kalau saya gunakan koin 10 ada 3. Nah, tambah 2 koin 1, dapatnya 5 koin dan seterusnya. Jadi modelnya seperti itu ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan minimum gimana? Misalnya saya ambil contoh ya 25 satu buah koin. Ya, karena kan di sini ada koin 25 ya. Jadi kita buat strateginya adalah dengan membuat dari koin yang paling besar. Jadi caranya adalah kita membuat dari koin yang paling besar. Misalnya gini. Ini saya buat di sini ya. Misalnya koin yang ada itu 1, 5, 10, dan 25 ya. Kasusnya ya. 1, 5, 10, dan nah. Katakanlah A-nya itu 32. Jadi koinnya itu berapa aja sih gitu kan. Jadi caranya adalah kita kurangin dulu dengan yang paling besar. Ya. Jadi kita buat dulu plotnya ya. Karena kan nilai koinnya itu maunya kita totalnya adalah 32 ya. Total itu 32. Maka yang pertama saya gunakan koin 25. Maka sisanya adalah 7. Ya kan? Nah, setelah sisanya 7, kita ambil yang paling maksimum dari koin di sini. Nah, kalau di sini kan kita ambil nilai 32 nih, total 32. Ambil maksimumnya adalah 25, kita kurangin. Nah, ini kalau dikurangin kan sisa 7. Nah, dari yang 7 ini kita ambil koin yang maksimum. Dapatnya berapa? Ya, yang mendekati nilai 7. Maka kita gunakan koin 5. Kita kurangin sisa 2. Nah, karena sisa 2, kita cari lagi yang paling maksimum. Ya, yang mendekati angka 2. Di sini koin 1. Sisa 1. Nah, kita tambahkan koin 1. Sisanya 0. Sehingga bisa diambil kesimpulan koin yang kita pakai itu adalah 25 ada 1, 5 ada 1, koinnya 1, ini yang 1. Jadi total hanya 4 koin. Ini yang paling minimum. Ini cara penyelesaiannya. Seperti ini ya. Nah, ini. Jadi solusi optimal adalah yang jumlah koinnya minimum. Kalau misalnya kita punya kasus nih, ini kan kasusnya contoh koin yang angkanya agak ini ya. Anda tahu mungkin uang mata uang kita koinnya isinya berapa ya? 25, 50 ya, uang koin kita ya. Kemudian ada koin 100, ada koin 200 ya. Nah, katakanlah saya punya kasus uang 2.800 misalnya. Oh, ada koin 500 juga ya. Sorry, ada 500 dan ada koin 1.000 ya. Jumlah koin Indonesia ya. Ini koin Indonesia ya. Ini saya punya uang 2.800. Saya mau nuker uang koin nih, tapi jumlah koinnya jangan terlalu banyak. Jadi kita mau minimalkan uang koin kita. Jadi caranya adalah kalau yang uangnya 2.800 ya, kita ambil yang maksimum. Ya, maksimumnya adalah koin 1.000 ya. Koin 1.000. Ya. Nah, ini kita coba dikurangin ya. Jadi kita lihat koin 1.000 ini sisa 1.800 ya. Nah, yang paling maksimum lagi adalah koin 1.000. Sisa 800. Ya kan?
Nah, ini. Kemudian sisa 800 ini kita cari lagi yang maksimum. Nilainya 500. Koin 500. Sisa 300. Kemudian koin 200, sisa 100. Ya. Kemudian koin 100, sisanya 0. Jadi jawabannya adalah kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya uang kita itu adalah uang koin 1000, uang 1000 lagi 12, kemudian 500, 200, dan uang 100. Jadi total ada 5 poin. Nah, gitu. Jadi untuk solusi yang ini. Ya. Ini untuk koin change ya, change making ya. Oke, jadi change making problem bisa kita selesaikan dengan algoritma greedy. Oke. Nah, ini kalau Anda lihat algoritmanya ya, di sini kita ambil dulu koin yang memiliki nilai terbesar. Jadi kalau Anda lihat koin yang memiliki nilai terbesar. Kemudian kita kurangin. Jadi solusinya memang gitu ya, kita ambil kemudian kita kurangin. Kemudian semua nilai yang di dalam ini kita tambahkan dengan nilai koin dan seterusnya. Dan ini berlanjut sampai didapatkan solusi akhir. Ini kalau di dalam Python ya kita menggunakan function seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah tentang algoritma Kruskal dan Prim ya. Jadi ini algoritma untuk penyelesaian pohon perentang minimum ya. Jadi ini berbeda dengan jalur terpendek ya. Jadi Anda mungkin pikir ini mirip-mirip gitu ya, tapi beda ya. Kalau jalur terpendek, berarti kalau kita mulai pada satu titik, nanti kita harus balik lagi ke titik tersebut. Ya. Nah, kalau untuk pohon perentang minimum, itu tidak balik lagi. Jadi tidak mesti harus balik. Yang jelas semua node itu harus terhubung. Ya, semua node harus terhubung. Nah, untuk penyelesaian minimum spanning tree itu ada 2 algoritma, ya, yaitu algoritma Kruskal dan algoritma Prim. Ya. Walaupun nanti ada beberapa algoritma yang akan saya tambahkan, misalnya kayak Borovka itu banyak dipakai. Ya. Nah, karena algoritma Borovka itu sebenarnya mirip dengan algoritma Kruskal, ya, cuma dia tekniknya agak sedikit berbeda. Jadi kita coba lihat ya. Nah, untuk algoritma Kruskal itu menggunakan edge, ya, jadi menggunakan rusuk. Kalau Prim itu menggunakan vertex, kalau nanti Borovka itu menggunakan komponen. Jadi ada 3 ya. Ya, Prim itu vertex, kemudian Kruskal itu menggunakan edge, kalau Borovka itu menggunakan komponen. Ya. Nah, perbedaan antara algoritma Prim dan Kruskal, ya, jika pada algoritma Prim sisi yang dimasukkan ke dalam T harus bersisian dengan sebuah simpul di T, ya. Maka pada algoritma Kruskal sisi yang dipilih tidak perlu bersisian dengan sebuah simpul di T. Nah, itu kalau di Kruskal ya. Nah, asalkan penambahan sisi tersebut tidak membentuk cycle. Jadi kalau di pohon perentang minimum ciri khasnya dia tidak membentuk cycle. Nah, kalau di jalur terpendek itu nanti membentuk cycle ya. Nah, saya mulai dulu dengan algoritma Kruskal. Nah, ini kalau Anda pelajari lebih dalam, ini sebenarnya dapatnya di mata kuliah struktur data ya, jadi di materi graph. Jadi ada algoritma Kruskal, algoritma Prim, algoritma Dijkstra, dan sebagainya. Ya. Nah, ini pada algoritma Kruskal, sisi atau S dari graf diurut terlebih dahulu berdasarkan bobotnya dari kecil ke besar. Jadi paling gampang di Kruskal itu adalah Anda sortir dulu. Sortir dulu edge-nya itu dari kecil ke besar. Ya, jadi kita urutkan semua dari kecil ke besar. Nah, sisi yang dimasukkan dalam himpunan T adalah sisi graf yang sedemikian sehingga T adalah tree. Sisi dari G ditambahkan ke T jika ia tidak membentuk cycle.
Jadi kalau kita lihat logikanya, mula-mula nanti T-nya itu kosong, kemudian kita pilih sisi dengan bobot minimum, dan yang berikutnya kita cari bobot minimum juga. Nah, gitu. Tapi tidak membentuk cycle. Nah, ini lebih gampang kalau kita pakai gambar ya. Ini ada gambar ya. Ini saya copy, saya taruh ke Visio. Kita gambarkan dulu edge-nya ya. Kemudian DF. Oke. B, C, ini E, kemudian ini D, dan ini F. Ya. Kemudian saya koneksikan. Arrow-nya non ya. H. Ini tidak pakai panah ya. Jadi modelnya tidak berpanah. Kemudian di sini nilainya 10, 20, 5, 13, 16. Oh, sini ada satu lagi ya. Pak, saya buat di sini. Ini 21, 11, 12, 15. Oke, sudah terhubung ya semua ya. Ya, A ke E tadi ya. Ini fontnya kita gedekan. Nah, gitu. Jadi lebih gampang kita perhatikan ya. Jadi ini lebih gampangnya kalau saya buat seperti ini. Nah, untuk algoritma Kruskal ya, itu pertama kita buat dulu tabelnya ya, semua tabel terhubung, nanti kita buatnya dalam tabel seperti ini ya. Kemudian Anda urutkan tabelnya. Anda urutkan tabelnya. Ya. Nah, setelah diurutkan ya, kita pilih dulu edge yang paling kecil ya. Edge yang paling kecil itu yang pertama yang ini, yang 5 ya. Nah, ini lainnya saya kasih warna merah. Jadi kenapa saya model kayak gini lebih gampang. Jadi kasih warna. Jadi di iterasi pertama edge yang terpilih adalah yang ini ya. Kemudian tabel berikutnya kita lihat edge mana yang paling kecil. Oh, 10. 10 itu yang ini. Nah, ini kita merahkan. Ya. Yang berikutnya adalah 11. DE 11. Nah, ini kita merahkan. Nah, ini udah terpilih nih. Ini. Kemudian 12. 12. Ini ya. Paling merah kan? Nah, ini kita merahkan lagi. Satu lagi adalah yang 13. Nah, jadi kita ngecek nih.
yang belum adalah 13, 15, 16, 21, 20. Mana yang paling kecil? Oh, 13. Oke, kita kasih warna merah. Nah, Anda perhatikan, apakah semua edge ini, semua node ini sudah terhubung? Kalau sudah terhubung, berarti ini nggak perlu lagi. Ya, udah selesai. Berarti kalau kita ambil solusinya, ya, ini saya buang edge-nya. Maka pohon perentang minimum inilah solusinya. Jadi dari graf tadi, ya, kita hanya ambil yang paling kecil, maka inilah pohon perentang minimum. Nah, ini adalah algoritma Kruskal. Ya, ini algoritma Kruskal. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini hasilnya ya, Kruskal ya. Nah, kalau algoritma prim, ini agak sedikit berbeda dengan yang Kruskal ya. Kalau yang Kruskal itu kita perlu lihat sortir dulu, ambil yang paling kecil. Kalau yang ini kita harus lihat, dia harus terhubung dulu. Ya. Jadi dia harus terhubung. Ya. Contohnya kayak gini. Ya. Ini saya buatnya pakai Visio ya. Jadi nanti akan saya kopikan juga ke kalian file Visionya. Oke, kita balikkan dulu warnanya. Oke. Nah, ini ya, kita lihat yang algoritma prim ya. Nah, algoritma prim ini bisa kita mulai dengan memilih salah satu node ya, salah satu node yang ada pada ini sebagai simpul T. Nah, misalnya Anda mau mulai dari mana? Oh, saya mulainya dari A misalnya, dari simpul A ya. Nah, dari simpul A, Anda perhatikan arahnya dia kemana? Oh, A ini ternyata menuju ke B, kemudian A ini juga menuju ke D. Ya, ada dua vertex, dua node, dua edge ya, dua edge yang menghubungkan antara A dengan B, kemudian A dengan D. Nah, dari dua jalur ini, mana yang paling kecil? Oh, ternyata yang B. Oke, kita sudah ambil yang paling kecil. Nah, sekarang yang kita pandang itu bukan A lagi, tapi A dan B. Jadi A dan B yang kita pandang nih. Nah, dari A dan B ini ya terhubung kemana? Oh, ke D, ke E, ke C. Jadi D, E, C. Kenapa? Kita lihat A ke D, yang B ke E, B ke C. Ada 3 jalur. Dari 3 jalur ini mana yang paling kecil? Oh, yang paling kecil adalah B dan E. Kita pilih. Selesai. Sudah 2 ya. Nah, sekarang kita berkembang lagi nih. Kembangin lagi. Ada 3 titik yang sudah kita buat. Ya, termasuk jadi menjadi simpul T ya. Nah, dari 3 titik ini terhubung kemana aja? Oh, yang A itu 15, E itu 11, E ke F 21, E ke C-nya 5, B ke C 20. Mana yang paling kecil? Oh, ternyata E ke C. Oke, kita pilih E ke C. Tuh, udah ya. Nah, sekarang dari A, E, dan C sama B, kita lihat mana yang paling kecil lagi. Ya. Kalau B ke C udah membentuk cycle, tidak mungkin ya. C ke F 12. Oke, sementara bisa diambil dulu. E ke F 21. Masih terpilihlah 12. E ke D 11. Nah, ini yang kecil nih. Ini tidak. Nah, ini yang dipilih. Tuh. Setelah ini terpilih, nah kita lihat lagi. A ke D 15. D ke F 16. E ke ini 21. Ini 12. Maka yang paling kecil 12. Itu langkahnya. Jadi hasil akhir
ya dengan algoritma prim, ya. Ini hasil akhir ya. Hasilnya akan sama dengan algoritma yang sebelumnya. Nah, ini. Jadi yang ini menggunakan Kruskal, yang ini menggunakan prim. Itu ya. Nah. Pak, bedanya hanya di tabel ya, Pak? Kalau Kruskal kita pakai tabel, kalau yang ini nanti waktu kita susun tabelnya, kita lihat dari edge-nya. Ya, edge-nya yang kita perhatikan. Rusuknya. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Untuk yang Kruskal itu Pak, misalnya kan di dalam tabelnya itu kita nentukan sampai yang terkecilnya 13 itu gimana Pak? Sedangkan yang di bawahnya masih ada yang 15 gitu. Ya, nggak masalah. Ini kan belum selesai nih tabelnya, seharusnya dibuat sampai selesai ya. Tapi ini udah solusi. Ini kalau Anda perhatikan ini solusi nih. Ya. Soalnya kita buat dulu tabelnya A ke B berapa, B ke C berapa, B ke E berapa, A ke D berapa gitu, Pak. Nanti disortir gitu. Ya. Ini kebetulan tabelnya ini yang sudah langka nih. Nih. Oh iya, kita lebih bagus kita buat dalam tabel ya. Nih. Ini saya buat dulu. Nah, Masih agak kurang ngerti sih Pak yang untuk yang Kruskal nih Pak. terus kali ya. Oke, kita buat di Excel biar gampang. Nah, nih. Ini. Jadi pertama kita buat dulu part-nya ya. Part-nya dulu ya. Part-nya. Jadi A ke B berapa? Ya kan? Kemudian A ke D berapa? Kemudian B ke A nggak usah lagi ya, langsung ke E gitu ya. Kemudian B ke C berapa gitu ya. Kemudian yang C gitu ya. C ke B ya. Oh, ini B, oh udah ada. C ke F ya. Jadi sebenarnya kalau di jalurnya ini semua dituliskan ya. Jadi A ke B, A ke D ya, kemudian B ke A, B ke E, B ke C lagi ya. Tapi biar saya ringkas, jadi saya yang double saya nggak buat lagi. Ya. Kemudian D ke F ya, kita buat dulu. Ya. D ke E ya. Ya. Kemudian E ke F ya. Ya, dan seterusnya ya. Nah, nilainya kalau A ke B kan 10, kemudian A ke D itu 15, kemudian B ke E 13, ya. B ke C 20 kan, C ke F itu 12 ya, D ke F 16, D ke E 11, E ke F 21 ya, betul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini masih ada satu yang belum nih. Yang 5 ya. C ke E ya. Biar kita taruh ke bawah ini. C ke E itu adalah 5. Nah, ini kita sortir mana yang paling kecil ya. Paling kecil. Jadi kita sortir ya. Misalnya saya mau buat sort ya. Nah, kan langsung nih terpilih nih. Nah, jadi Anda buat dulu C ke E. Sudah kita kita merahkan gitu kan. 5 kan? Ini selesai. Nah, habis itu A ke B 10. Udah kita buatkan. Udah kan? Kemudian D ke E 11, D ke E 11. Nah, ini kita kuningkan lagi. Nah, sudah kan tergambar ya? Jadi ini kalau tadi kan pakai Visio ya, ini saya tambahkan pakai ini aja. Pakai simbol apa ya? Ini aja lah, saya tandain ya. Pakai shape aja ya. Home pakai tombol. Soalnya bisa pakai shape nih.
Draw. Lantas bingung kok nggak ada gitu tombolnya. Ini, ini kali ya. Nggak mau dia. Nah, pokoknya gitu ya. Kita kasih tanda aja lah. Intinya udah kita pilih kan 3 ya. C ke E 5 gitu ya. C ke E 5, kemudian D ke A ke B itu 10, kemudian D ke E-nya 11 gitu ya. Kemudian C ke F. C ke F itu 12 ini. Terpilih kan? Kemudian B ke E 13 ya. Berikutnya adalah A ke D. A ke D ini 15, tapi Anda perhatikan bahwa aturannya dia tidak boleh membentuk cycle. Nah, kan sudah terhubung kan? Berarti tidak perlu ini lagi. Nah, yang lainnya sudah terhubung. Maka algoritmanya berhenti pas di sini. Oh, jadi kayak misalnya dari A itu kan ada 2 jalan, Pak. Jadi salah satu dari A itu harus ada yang merah. Tapi nanti jangan sampai membentuk suatu jalan yang Lingkaran. tersambung gitu ya? Iya, betul. Oke? Kita ambil Ngerti, Pak. dengan contoh lain ya. Kita ambil contoh lain ya. Nah, kita coba cari MST ya. Minimum Spanning Tree. Kita ambil contoh kasus lain. Nah, lebih gampang kayak ini. Kita cari yang, nah ini ya. Nah, nih. Nah, ini mau nggak mau kita buat dulu partnya ya. Dari 0 ke 1 gitu ya. Saya buat dulu dari 0 sampai, ini ada berapa nih? Ada 8 ya. Saya buat 0 sampai 8. Kemudian 0 ke 1. Kemudian 0 ke, ini mau kita harus buat banyak nih. 0 ke 7 gitu ya. 0 ke 1, 0 ke 7 kan. Kemudian 1 ke 2, 1 ke 7. Nah, ini notnya ya. 0 ke 1 itu 4. Ya. Kemudian 0 ke 7, 8. Ya. Kemudian 1 ke 2, 8. Ya. 1 ke 7, 11. Nah, ini lebih gampang kalau langsung pakai graph aja ya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini kan yang paling minimum yang mana? Kalau Anda perhatikan. 7 ke 6 kan? Nah, ini nanti yang terpilih dulu. Nah, gitu. Ini kalau saya ambil di Visio, saya langsung ke Visio aja ya, lebih gampang ya. Kalau pakai ini, repot lama gambarnya. Nah, gini. Jadi saya buat dari sini ke sini, gitu ya. Waduh, tak mau dia nih. Dianggap apa? Oh, gampang. Baru saya tahu ini. Harus pakai Word aja lah. Nah, ini dia. Jadi kita buat di desain ya. Kita pakai shape. Nah, ini biar warnanya agak keren sedikit, kasih warna blue ya. Shape-nya kita gedekan. Nah, ini ya. Jadi yang terpilih ini ya. Kemudian kita lihat dari sekian banyak ini, mana yang paling kecil. Lebih enak sih kayak gini aja. Nah, misalnya saya ambil yang 65 ya. Nah, boleh sih. Oke. Habis itu mana lagi? 28 kan? Nah, 28. 2 dengan 8. Terpilih kan? Mana lagi yang paling kecil? Oh, 2 dengan 4 ya. 2 dengan 4, 2 dengan 5 ya. Kan nilainya 4. Atau 0 dengan 1. Ya, dua-duanya boleh kita pilih ya. Kita boleh pakai ini, kita pakai sini. Kemudian ada yang
Ini sudah nih. Nah, sekarang yang belum terhubung adalah yang 1 dengan 2 atau 0 dengan 7 ya, atau di sini ya, atau yang di sini. Nah, dari sekian banyak ini nilai yang paling kecil yang mana lagi? Kalau Anda perhatikan ada 2 nilai 7 di 23 atau di 78. Kalau 78 Anda pilih, dia membentuk ada nilai 6 ya, sorry, ada nilai 6 di sini ya. Ya, ada nilai 6. Ya, nilai 6 yang terpilih kan, tapi nilai 6 kalau kita tarik garis ke atas, ini akan membentuk siklus. Jadi tidak dipakai. Kalau saya pakai angka 7 ini, ya, 7 yang ini akan membentuk siklus. Kenapa? Karena 7, 6, 5, 2, 8, balik lagi ke sini. Ya, membentuk siklus. Jadi tidak kita pilih. Kita pilih yang mana? Kita pilih 7 yang atas. Intinya tidak membentuk siklus. Ya. Nah, setelah angka 7 selesai, ya, kita lihat yang edge-nya 8. 8 itu ada 2. Yang 1, 2, ada yang 0, 7. Pilih yang mana? Nah, ini kita pilih salah satu juga boleh ya. Misalnya mau pilih atas, boleh nggak? Boleh. Pilih bawah? Boleh. Ya. Ya. Artinya nanti edge-nya ini terhubung. Boleh nggak saya pakai yang atas? Boleh. Ya. Kalau sudah pakai yang atas, yang bawah nggak perlu dihubungkan lagi. Kenapa? Kalau Anda hubungkan, berarti ini sudah membentuk siklus. Ya. Pak, kalau saya pilih yang bawah boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi boleh aja di sini. Kalau yang kayak gini, dia tidak membentuk siklus. Ya. Jadi boleh yang atas, boleh yang bawah ya. Jadi ada 2 versi nanti jawabannya nih. Ya. Kemudian saya pilih yang berikutnya yaitu S-nya 9. Ya, berarti saya gunakan ini. Sudah terhubung semua node-nya ya. Satu ini udah terhubung semua ya. Nah, ini udah terhubung semua, maka inilah algoritma Kruskal ya untuk solusinya. Gitu. Saya intinya cari yang paling kecil kalau yang di Kruskal ya. Jadi kita sortir dulu. Jadi cara kerjanya Anda buat tabel dulu, tabel hubungannya. Jadi node ini ke node ini nilainya berapa ya. Ya, ini harus dibuat dulu tabelnya, baru nanti disortir. Ya, kalau saya kan langsung menggunakan ini ya, jadi lebih ya memang perbandingannya agak repot ya, kita harus bandingin satu-satu. Nah, kalau penyelesaian untuk yang prim itu Anda memperhatikan rusuk ya. Jadi kalau saya perhatikan ya, ini kita copy dulu. Nah, ini kalau yang prim ya. Yang prim ini kita harus memperhatikan dulu edge-nya ya. Jadi kita misalnya mulainya dari edge-nya 0. Ya, kita lihat 0 dengan 1, 0 dengan 7. Maka yang terpilih misalnya, bentar ya, nah ini. Maka yang terpilih adalah yang 01 ini ya, yang nilainya 4. Ya kan? Nah, sekarang yang kita perhatikan adalah vertex 0 dengan vertex 1. Ada jalur 8, 11, ada 8. Kita pilih yang mana? Ya. Oh, andai kata saya mau pakai yang jalur atas saja, ya silakan, enggak apa-apa. Nah, dikatakanlah saya pakai jalur yang ini ya, biar agak variasi jawabannya ya. Nah, kalau saya sudah 0, 1, dan 2, ya, mana jalur lagi yang bisa saya lewati? Ya, di sini nilainya 2, ini 11, ini 8. Ada di sini 4, maka saya pilih yang 2. Yang paling kecil yang 2. Nah, ini algoritma prim ya, bukan Kruskal ya. Nah, setelah Anda perhatikan di sini ada 4 titik yang sudah saya buat. Ada jalur ke-7, ada ke-6, ada ke-5, ada ke-3, ada ke-4. Mana yang paling kecil? Oh, ternyata 4. Oke, saya buat dulu di sini. Kemudian dari sekian banyak ini, ya,
Mana yang paling kecil lagi? Oh, ternyata yang terhubung dengan 5 ini yang paling kecil adalah angka 2. Maka saya hubungkan ke 6. Nilainya 2. Nah, kemudian dicek lagi mana yang paling kecil. Oh, ternyata ke 7 itu adalah nilainya 1. Saya buat lagi di sini terhubung ke not 7. Ya. Nah, ini tak mungkin lagi dicek. Kenapa? Karena dijalankan, ini akan membentuk cycle, ini membentuk cycle, ini membentuk cycle, dan ini membentuk cycle. Maka nanti jalur pencarian kita itu arahnya ke sebelah sini. Jadi yang ketiga, ada yang ke sini ya. Nah, kita cek mana yang paling kecil. Oh, ternyata 2 dengan 3, yaitu tuh 7. Nah, sekarang pencarian kita lagi adalah di apakah 3 ke 4, 3 ke 5, atau 5 ke 4. Oh, ternyata yang paling kecil ada 3 ke 4. Maka jatuhnya di sini. Ini penyelesaian untuk menggunakan algoritma prim. Ya, sudah terhubung semua ya. Nah, ini kalau kita cek di sini, ya sama ya. Cuma bedanya tadi saya milih yang atas. Ya, ini boleh aja saya pilih bawah ya. Oke, sampai di sini untuk materi prim dan Kruskal. Ada yang mau